Video kali ini saya akan membahas budidaya ikan lele 1000 ekor, untung atau tidak. Berapa keuntungannya dan bagaimana perhitungan budidaya ikan lele 1000 ekor ini. Menurut pengalaman saya selama berbudidaya ikan lele, dan saya pun pernah mencoba budidaya ikan lele 1000 ekor dengan menggunakan kolam ukuran 1 kali 2 meter dan pakannya pun full pellet seperti ini, yang saya rasakan bukan gak ada keuntungannya. Walaupun tipis setipis silet, itu masih ada keuntungannya. Untuk alur perhitungannya seperti ini, sahabatku semua. Kita budidaya ikan lele 1000 ekor. Jika sahabat membuat kolam ukuran 1 kali 2 meter, minimal sahabat bikin 3-4 kolam untuk budidaya ikan lele 1000 ekor. Untuk penebaran benih ideal, dikarenakan budidaya ikan lele 1000 ekor ini masuk ke kategori budidaya ikan lele di segmen pembesaran, saya sarankan sahabat memulai menebar benih di ukuran minimal 57 cm. Kenapa demikian? Karena ukuran 57 cm ini ukuran yang ideal untuk masuk ke kolam pembesaran. Jika sahabat menebar benih lebih kecil dari ukuran 57 cm, itu akan memperlama waktu panen. Lebih bagusnya lagi, sahabat menebar benih yang ukurannya lebih besar dari 57 cm. Semakin besar benih yang kita tebarkan di kolam, itu semakin mempersingkat waktu panen. Nah, untuk harga dari ukuran benih 57 sendiri, kalau di daerah saya, umumnya di kisaran Rp250 per 1 ekor. Dikarenakan kita budidaya ikan lelenya 1000 ekor, maka 1000 ekor kita kalikan harga 57 cm di kisaran Rp250. Hasilnya di kisaran Rp250.000 modal awal kita untuk membeli bibit lele. Sementara untuk ukuran lele konsumsi yang ideal masuk ke pasaran, yaitu 1 kg isi 6 ekor, isi 7 ekor, dan isi 8 ekor. Di sini akan saya ambil tengah-tengahnya, yaitu 1 kg isi 7 ekor. Jika 1000 ekor kita bagi 7, hasilnya kurang lebih 142 kg. Dan untuk hasil 142 kg ini belum perhitungan bersih. Kita kurangi angka kematian 10%. Dan hasilnya kurang lebih 128 kg. Saya akan kalikan ke harga ideal ikan konsumsi di pasaran. Sementara harga ikan lele konsumsi di daerah saya itu di kisaran Rp18.000. Jadi mohon maaf kalau di daerah sahabat itu harganya kurang dari 18.000 atau lebih dari 18.000, silahkan sesuaikan saja perhitungannya. Di sini saya mengambil contoh harga di daerah saya. Jadi 128 kg kita kali 18.000. Hasilnya kurang lebih Rp2.304.000. Nah, itu dia sahabatku semua nominal angka rupiahnya dari budidaya ikan lele 1000 ekor. Selanjutnya kita akan menghitung biaya operasional budidaya ikan lele 1000 ekor. Biaya operasional di sini meliputi biaya pembelian pakan, biaya listrik, dan juga biaya probiotik. Budidaya ikan lele 1000 ekor menurut pengalaman saya itu biasanya menghabiskan pakan di kisaran 3 sak setengah atau 3 karung setengah. Dan ukuran pakannya pun di sini berbeda-beda. Awal tebar kita ukuran 57 cm, biasanya saya menggunakan pakan 781-1. Dilanjut lagi nanti ke pakan 781-2, dilanjut lagi ke pakan 781-3. Dan ditambah lagi setengah sak, masih di ukuran 781-3 juga. Itu biasanya ke penghujung panen, seperti itu. Dan di sini untuk estimasi harga, di sini juga harganya saya ambil contoh harga di daerah saya. Untuk harga pakan 781-1 di daerah saya, untuk satu saknya di kisaran Rp230.000. Sementara untuk harga pakan min 2 dan min 3, itu kalau di daerah saya masih sama harganya ya, di kisaran Rp330.000. Nah, untuk harga pakan ini, mohon maaf sahabatku semua kalau memang berbeda dengan daerah sahabat, silahkan sahabat sesuaikan saja perhitungannya. Itu contoh harga pakan di daerah saya saja. Dikarenakan di sini saya habisnya 3 karung setengah, min 1, min 2, dan min 3, untuk harganya pun sudah saya tadi sebutkan, yaitu Rp230.000, ditambah lagi Rp330.000, jadi ada 2 ya, karena min 2 dan min 3 ini sama harganya. Dan setengah sak pakan ukuran min 3. Kalau saya beli setengah sak di sini harganya Rp165.000. Jadi total untuk biaya pakan semuanya di kisaran Rp1.055.000. Nah, itu untuk nominal belanja pakan saja.
Lalu untuk rata-rata kita menghabiskan listrik, biaya listrik itu untuk mendatangkan air itu kan disedot. Nah, untuk biaya listrik sendiri di kisaran Rp300.000. Lalu untuk biaya probiotik, obat-obatan, dan lain sebagainya di kisaran Rp150.000. Nah, jadi di sini kalau saya perhitungkan dari mulai biaya pakan, biaya listrik, biaya probiotik, dan juga biaya pembelian benih, itu di kisaran Rp1.755.000. Sementara untuk harga jual ikan lele konsumsi yang sudah kita hitungkan tadi yaitu di kisaran Rp2.304.000. Kita kurangi ke biaya produksi budidaya ikan lele kita sebesar Rp1.755.000. Hasilnya itu di kisaran Rp549.000. Itu dia sahabatku semua perhitungan budidaya ikan lele 1000 ekor. Bagaimana alur perhitungannya? Wajarlah kalau misalnya perhitungannya itu kurang maksimal. Karena kan yang kita budidayakan itu jumlahnya juga sedikit. Hanya 1000 ekor lele, pakannya full pelet, kolamnya juga kecil-kecil. Wajar kalau misalnya keuntungannya belum maksimal. Bolehlah kita anggap budidaya ikan lele ini sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya. Bagaimana kalau kita belajar budidaya ikan lele 1000 ekor, kalau kita memang sudah lancar, kita bisa meranjak ke skala besar seperti itu. Dan budidaya ikan lele ini tidak sekali panen langsung beres. Itu biasanya di kisaran antara 2 bulan, 2,5 bulan sampai 3 bulan baru selesai semua. Jadi memang hasil keuntungan dari budidaya ikan lele yang nominalnya Rp549.000, kalau kita memang mendapatkan nominal segini dalam jarak waktu 3 bulan, memang itu seakan-akan tidak ada keuntungannya. Tapi kita sendiri jangan menyebut itu tidak ada keuntungannya. Yang namanya keuntungan itu kan ada selisih. Umpama kita belanja bibit 1000 ekor itu sekian. Lalu kita menghabiskan pakan sekian, biaya operasional sekian, masih ada selisih Rp549.000. Bukan nggak ada keuntungan, itu ada. Cuman belum maksimal. Lalu bagaimana cara memaksimalkan budidaya ikan lele 1000 ekor ini? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips kepada sahabat agar budidaya ikan lele 1000 ekor ini bisa kita maksimalkan keuntungannya. Yang pertama, jika sahabat ingin memaksimalkan keuntungan budidaya ikan lele 1000 ekor, gunakan lahan milik sendiri. Jangan pernah tergiur kerjasama dengan orang lain. Manfaatkan apa yang sahabat punya. Umpamanya sahabat hanya cukup membuat kolam ukuran 1x2 meter, jumlahnya juga 3-4 kolam, manfaatkan saja itu. Jangan tergiur kita kerjasama dengan orang lain. Karena apa? Budidaya ikan lele 1000 ekor ini tipis keuntungannya. Kalau kita kerjasama dengan orang lain, sehabis panen orang lain pasti akan menanyakan bagaimana perhitungannya. Agar budidaya ikan lele 1000 ekor ini bisa sahabat maksimalkan keuntungannya, sahabat harus menguasai teknik budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele itu tidak segampang membalikan tangan, tidak segampang kita membuat kolam, mengisi air lalu menebarkan lele dan memberi makan ikan lele kita. Bukannya seperti itu, di dalamnya terdapat teknik-teknik budidaya. Sebelum kita menebar benih, apa yang harus kita lakukan? Pemupukan air itu seperti apa? Terus kita belanja bibit, bibit seperti apa yang bagus? Teknik kepengurusan air, merawat air agar lele juga tumbuh normal, tumbuh maksimal, agar lele tidak terkena masalah. Terus kita panen, melakukan penyortiran dan lain sebagainya. Itu membutuhkan teknik budidaya. Harap pelajari dulu dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam budidaya ikan lele. Selanjutnya, agar budidaya ikan lele 1000 ekor kita maksimal keuntungannya, jaga selalu kuantiti ikan yang kita pelihara. Sudah mah ikan yang kita pelihara ini jumlahnya sedikit, hanya 1000 ekor, kuantitinya semakin hari semakin menyusut karena kematian. Maka dari itu, kuasai dulu poin kedua, yaitu teknik budidaya ikan lele untuk menjaga kuantiti ikan yang kita pelihara. Di perhitungan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kurangi kematian ikan lele 10%. Nah, jika sahabat budidaya ikan lele diusahakan jangan sampai lebih dari 10% untuk kematian ikan lele. Karena kalau lebih dari 10%, umpama 20%, 30%, apalagi kalau kita mengalami kematian ikan lele setiap hari, mau berapa keuntungannya? Yang jelas itu kerugian buat kita. Selanjutnya, agar budidaya ikan lele 1000 ekor ini maksimal keuntungannya, lakukan budidaya ikan lele ini sendiri. Jangan mengandalkan orang lain atau menyewa orang lain untuk kuli. Sudah mah keuntungan budidaya ikan lele 1000 ekor itu tipis, setelah panen kita harus membayar tukang kuli.
Jadi yang ada bukan keuntungan, tapi kita malah nombok. Nah ini yang paling penting sahabatku semua, agar budidaya ikan lele 1000 ekor ini maksimal keuntungannya, sahabat harus menguasai manajemen pakan. Dalam perhitungan tadi yang saya sebutkan, yang paling berat itu adalah pembelian pakan pabrikan yang semakin kesini semakin mahal. Maka dari itu, silakan sahabat pelajari manajemen pakan. Sahabat bisa menggunakan pakan-pakan alternatif untuk pakan ikan lele yang nantinya kita bisa menekan biaya angka pembelian pakan yang semakin kesini semakin mahal. Kalau bisa sahabatku semua silahkan pelajari dimanapun itu, mau sumbernya dari YouTube, dari Facebook, mau dari Google, silahkan sahabat baca-baca dulu bahan apa yang bisa sahabat gunakan. Dan kenyataan di lapangan di sekitar sahabat apa yang bisa sahabat manfaatkan. Apakah sayuran, apakah dadak, apakah ampas tahu, ataukah mungkin limbah-limbah yang lain seperti limbah pemotongan ayam, limbah pemotongan kambing, sapi, dan lain sebagainya. Silahkan manfaatkan, dimasak dulu, lalu kita fermentasi, kita buatkan sebagus mungkin untuk ikan lele. Jadi ikan lele tersebut bisa makan pakan alternatif, tumbuhnya normal, dan tidak jauh beda dengan yang menggunakan pakan pabrikan. Untuk polusi air pun kita minimalisir dengan cara pakan alternatif tersebut kita matangkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan alternatif dalam keadaan mentah. Jadi silakan untuk memaksimalkan keuntungan budidaya ikan lele 1000 ekor ini, kita kuasai manajemen pakan. Yang terakhir, untuk memaksimalkan keuntungan budidaya ikan lele 1000 ekor ini, sahabat jangan berdiam diri dan menutup diri. Jadi sahabat jangan budidaya saja. Sahabat harus mainlah ke pasar-pasar perikanan, cek dan kontrol terus harga ikan lele di pasaran. Jangan sampai seperti ini. Ketika kita budidaya, harga ikan lele bagus. Tapi ketika kita panen, harga ikan lele konsumsi langsung turun drastis. Nah, untuk meminimalisir hal itu, sahabat jangan berdiam diri. Sahabat langkahkan kakinya untuk menuju ke pasar-pasar tradisional. Bertemu dengan tengkulak, berinteraksi dengan bandar-bandar. Pokoknya sahabat harus pintar berinteraksi, mengenal beberapa bandar di pasaran. Untuk menstabilkan nanti harga panen ikan lele kita. Itu dia sahabatku semua, penjelasan budidaya ikan lele 1000 ekor. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.